Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina Deborah dengan NIM 311910043, kelas C pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi secara umum mengenai sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung. Tujuan teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, memberikan informasi terbaru, yang kedua, mengambil keputusan yang lebih efektif, yang ketiga, mengetahui perkembangan suatu permasalahan, yang kelima, mengatasi suatu persoalan, yang kelima, penelitian. Fungsi teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai dokumentasi. Yang kedua, sebagai bahan penelitian. Yang ketiga, sebagai kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, isi teks ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang ketiga, bersifat objektif, global, dan universal. Yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang kelima, disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Berisi pembukaan atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi hal umum mengenai objek yang akan diamati secara detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berarti berisi penjelasan mengenai manfaat atau fungsi yang telah kita amati. Kaidah bahasan teks laporan observasi. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi seperti adalah, merupakan, yaitu. Yang ketiga, menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Yang keempat, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Laporan hasil observasi bersifat komunikatif, informatif, dan objektif. Ini berarti laporan tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Teks laporan hasil observasi berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Untuk membuat jam dinding dari kardus bekas, kita
memerlukan alat tiga. Yang pertama ada penggaris, gunting, kardus berkas, spidol, lem, dan kertas manila. Pertama, membuat pola lingkaran di atas kardus bekas. Di sini kita bebas untuk membuat lingkaran dengan menggunakan apapun, yang penting bentuknya lingkaran. Langkah kedua, menggunting pola lingkaran tersebut. Kita gunting pola lingkaran di kertas manila. Setelah kardus bekas berbentuk lingkaran digunting, selanjutnya kita tempelkan kardus berbentuk pola lingkaran dengan kertas manila. Langkah selanjutnya menggambar pola lingkaran di kertas manila. Setelah itu digunting pola lingkaran di bagian itu kita lem lingkaran di kertas manila dan di kardus bekas. Setelah kertas manila dan kardus bekas dilem, selanjutnya kita akan menggambar jam dinding. Setelah itu kita gambar angka di sebuah lingkaran sehingga membentuk seperti ini. Di sini kita bebas mengatur jamnya, tergantung dari kemauan Anda semua. Kita tempelkan hiasan jam dinding pada ruang tamu ataupun kamar Anda masing-masing sesuai keinginan. Salah satu jam yang banyak digunakan di tempat-tempat umum seperti di rumah, di kantor, di sekolah, dan lain-lain. Yang sangat besar bagi banyak masyarakat, terutama bagi anak usia dini yang masih belajar bagaimana contoh membaca waktu dengan baik dan benar. Dan bentuk jam dinding dapat berupa analog dan digital. Biasanya jam dinding menggunakan tenaga baterai, tetapi ada pula yang menggunakan tenaga listrik. Umumnya jam dinding berbentuk lingkaran. Selain lingkaran, jam dinding juga dapat berbentuk persegi. Umumnya, jam dinding berfungsi sebagai penunjuk waktu. Dan penjelasan dari saya, mohon maaf jikalau ada salah dalam penyampaian pada materi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.